Diskusi diteruskan karena ada orang mau ikutan. Ini warga Jakarta ini, dia juga mau ikutan selain Babe warga Jakarta soalnya. Ada Bung Rahman dari Jakarta Utara. Apa komentar Anda? Gini Pak, menurut saya begini. Ini nanti Jakarta ini, ibu kota Indonesia ini nanti ada kekotak-kotakan. Ya, nanti ada ibu kota kotak-kotak. Ibu kota kotak-kotak maksudnya apa itu? Maksudnya begini Pak. Nanti ini ibu kota Jakarta ini akan dijadikan ibu kota orang-orang kaya nanti. Anda sedemikian khawatirnya untuk itu? Ya itu karena kalau saya lihat orang-orang kita ini semakin di pinggir gitu Pak. Oke. Semakin di pinggir. Jadi, kalau misalnya cuman alasannya kemacetan, kepadatan Jakarta ini alasannya seperti itu, gampang sekali. Kata Bapak Presiden ini hampir 1.000 lebih pulau. 17.000 pulau. Ini hampir 1.000 pulau di Jakarta, di kota Indonesia ini. Kalau misalnya alasannya cuman kemacetan, kepadatan Jakarta, gampang sekali. Seluruh Indonesia ini, seluruh kabupaten semuanya ada perusahaannya. Yang dari kampung nggak boleh datang ke Jakarta, sangat mudah sekali. Berikan pekerjaan. Jadi jangan terkonsentrasi di ibu kota saja, ya. Oke, baik. Jadi usul Anda apa? Usul Anda? Jadi usulan saya, Pak, tolong kalau bisa jangan dipindahkan kota Jakarta ini. Anda minta jangan pindah. Nanti kita ini jadi masalah besar. Baik. Ini masalahnya Pak, masalah keuangan ini kita semakin sengsara ke depannya. Anda khawatir kalau dipindahkan maka bisnis Anda akan susah cari uang. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih dari Jakarta Utara. Pak Lukman, ini warga Jakarta ini ada komentar? Yang menolak pasti ada. Oleh sebab itu makanya pemerintah harus melakukan persiapan itu jauh-jauh hari dan lebih matang, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Saya justru percaya dan sepakat dengan dengan Babe ya. Karena menurut saya sih tidak akan mengurangi kesibukan bisnis Jakarta. Bisnis apalagi kemudian ada komitmen dalam kajian Bappenas itu bahwa Jakarta tetap sebagai kota bisnis, tetap sebagai kota pendidikan, tetap sebagai kota pariwisata. Jadi rencana Pak Jokowi hanya memindahkan pusat pemerintahan saja. Nah, dalam kajian Bappenas itu seperti itu. Jadi hanya memindahkan ibu kota pemerintahan dan kota politik. Nah, walaupun ini sebenarnya bisa juga kita perdebatkan, misalnya apakah legislatif dan eksekutif dipindahkan ke sana semua, atau belajar dari Afrika Selatan misalnya eksekutifnya saja yang pindah, legislatifnya tinggal misalnya gitu ya, supaya nggak sering-sering juga DPR ketemu dengan pemerintah supaya nggak direcokin itu. Soalnya sekarang itu kan hampir setiap hari eksekutif itu dipanggil DPR. Nah, kalau di Afrika Selatan itu kan dia periodik, setiap 3 bulan kemudian ada rapat bersama dengan legislatif dan eksekutif. Karena posisi mereka di 2 kota yang berbeda misalnya. Nah, tapi begini, saya juga memperkirakan Pak Yayat tidak akan serta-merta kemudian misalnya kalaupun pindah di Kalimantan atau di Palangkaraya misalnya. Lantas Palangkaraya itu menjadi ramai sekali, jutaan orang pindah gitu. Enggak seperti itu ya. Kenapa Anda punya Tentu ya saya sih merekomendasikan kalaupun terjadi pemindahan pemerintah ke sana, tentu di kota itu ditata sedemikian rupa menjadi kota modern yang pemerintahan itu jalan secara efisien dan efektif dengan menggunakan berbagai macam instrumen-instrumen. Paradigma membangun kota kan bukan 5 tahun 10 tahun, dia bisa 30 tahun. Kita praktek pengalaman itu biasanya 25 sampai 30 tahun kota itu mulai berfungsi. Jadi ini ada proses transisi, kan ada proses yang dimulai dari apa dulu yang harus dilakukan. Kita pernah punya satu praktik yang bisa menarik. Ada satu kantor BUMN nasional, ketika dia kolaps, dia dipindahkan kantornya dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Itu pertanyaan diberikan kepada karyawannya, ikut pindah ke Bangka atau Anda resign? Atau mereka memilih resign karena mereka mengatakan opportunity di Jakarta lebih menjanjikan dibandingkan daerah. Nanti pun bagi ASN pun nanti ada terseleksi ketika nanti kota itu dibangun, itu kan kota berbasis IT dan sebagainya. Maksud saya di sini,
Nanti pun kalau pindah itu tidak mulai dari nol. Dia harus terkait dengan kota utama yang ada di sana. Jadi berbagai fasilitas yang sudah ada bisa disinergikan dengan pertumbuhan pusat pemerintahan yang baru. Itu kondisi ideal. Sekarang kita menghitung uangnya, menghitung kekhawatiran warganya, menghitung apakah ini akan bisa memberi efek tambah kepada yang ditinggalkan maupun yang pindah atau yang di sana. Nanti Bang Bea sama Pak Roy saat lagi setelah pariwara berikut ini.